Perhatikan pada motor ini, baling-baling motor ini akan bergerak. Ini mulai masuk ya, motor berputar terus, ini berjalan terus sampai ini nanti habis terpotong dan motor akan berhenti. Halo, kita ketemu lagi dalam teknik siden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Pada video saya yang telah lalu, yaitu video tentang sensor autocoupler, yang disitu saya membuat video tentang sensor autocoupler dan cara penggunaannya. Disitu saya aplikasikan dengan sebuah motor, dan kita ibaratkan itu adalah sebagai motor penggerak mesin gergaji. Jadi sensor autocoupler itu kita fungsikan sebagai trigger on dan off. Dari situ ada permintaan dari beberapa teman untuk dibuatkan video skematiknya. Di antaranya ini yang menunggu video skematiknya adalah teman kita Nadira Embroidery. Saya membacanya seperti itu, Nadira gitu aja ya. Menunggu video tentang skematiknya sensor autocoupler seperti apa, bentuknya seperti ini. Dan sekarang saya akan mencoba membuatkan video tentang skema. Mungkin jika ada teman-teman yang lain yang ingin request video tentang topik yang lain, bisa disampaikan ke saya, akan saya buatkan selama itu masih dalam batas kemampuan saya. Saya senang ada teman-teman yang memperhatikan seperti itu, berkreasi dan kreatif. Siapa tahu dari rangkaian yang sederhana saya buat bisa teman-teman ubah menjadi sebuah rangkaian yang solid, bisa bermanfaat. Karena itu simak terus video ini dari awal sampai akhir. Oke, sebelum kita melangkah ke rangkaian, ada baiknya kita mengenali dulu tentang komponen sensor autocoupler. Sensor autocoupler bentuknya seperti ini. Ada juga yang seperti ini, seperti ini. Jumlah kakinya ada 4, tapi ada juga yang lebih. Pada prinsipnya, sensor autocoupler ini terdiri dari dua buah komponen. Satu komponen sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Ini terdiri dari komponen sebuah dioda yang memancarkan cahaya, entah itu dioda LED atau infrared, dan sebuah fototransistor. Keduanya ini tidak saling terhubung, jadi ini tersekat. Pada bagian tengahnya ada sebuah celah. Ini nanti yang akan menjadi bagian dari pengendali, dia akan on atau off. Pada prinsipnya ketika dioda memancarkan cahaya, dia akan diterima oleh fototransistor. Ketika cahaya langsung mengenai fototransistor, maka fototransistor akan on. Tapi ketika cahaya itu terhalang oleh sebuah benda dan tidak sampai ke fototransistor, maka fototransistor akan off. Rangkaiannya hanya seperti ini. Ini saya menggunakan tegangan suplai 5 volt. Dan ini adalah sensor autocouplernya. Ini bagian dioda yang memancarkan cahaya. Ini bagian fototransistor yang menerima cahaya. Ini adalah sekap. Kemudian di sini untuk suplai pada dioda yang memancarkan cahaya ini saya gunakan resistor nilainya 330 ohm. Kemudian pada bagian kolektor dari fototransistor saya berikan resistor 6K8. Kemudian pada emitornya menuju ke
basis transistor yang pertama ini saya gunakan resistor 100 ohm, saya gunakan transistor C945, dan pada bagian kolektornya saya hubungkan, saya berikan bias dari tegangan 5 volt dengan resistor 3K3. Kemudian ini transistor untuk driver motor, saya menggunakan C1213. Ini adalah LED warna hijau, ini resistor 1K5. Kemudian ini LED warna merah dengan resistor 1K5. Tentunya ini akan saya praktekkan dengan sebuah rangkaian. Saya akan menggunakan seperti biasa breadboard. Saya pasangkan sensor optocoupler. Rangkaiannya seperti ini, sederhana sekali, sama seperti yang ada pada gambar ini. Kita lihat resistor ini 330 adalah ini sensor optocoupler, ini resistor 6K8, ini 3K3, saya beri 3K9. Kemudian 100 ohm adalah ini transistor C945, ini kemudian transistor C1213, ini LED hijau, ini LED merah, ini. Kita akan coba berikan tegangan. Saya menggunakan tegangan 5 volt. Ini LED indikator menyala. Kita ukur tegangannya dulu. Tegangan suplai, saya menggunakan tegangan suplai 5 volt. Tegangan pada optocoupler, pada bias untuk ini dioda pemancar cahaya 1,1. Kita akan coba apakah mau bekerja. Saya akan berikan penghalang pada sensor optocoupler ini. Saya berikan penghalang cahaya, lampu hijau menyala, saya lepaskan, lampu hijau mati, saya beri penghalang lagi, menyala. Saya akan sambungkan ke motor, ini motor 5 volt, akan saya sambungkan. Ya, sudah saya pasangkan. Saya geser sedikit supaya terlihat oleh kamera. Ini kita lihat motor berhenti, LED hijau juga mati. Saya akan berikan penghalang cahaya, ibaratkan ini kayu. Kayu ini akan bergerak ke ini sensor optocoupler. Ya, ini motor berputar terus, berjalan terus sampai ini kayunya habis dan motor akan berhenti. Ya, lampu hijau berhenti, motor juga berhenti. Kita coba sekali lagi dengan jarak yang semakin dekat. Ini potongan kertas saya masukkan ke sensor. Ya, motor berputar, lampu hijau juga menyala. Ini bergerak terus sampai habis. Setelah habis maka motornya mati dan lampu hijau juga mati. Hanya seperti ini saja. Ini sebuah rangkaian yang sangat sederhana, tapi sekarang saya pun akan mencoba untuk mengaplikasikan pada sebuah motor yang dengan daya cukup besar. Saya gunakan motor 220, tapi saya akan mengubah rangkaian ini menjadi sebuah rangkaian 12 volt. Saya akan ubah dulu rangkaiannya. Ini rangkaian yang sudah saya ubah dari menggunakan suplai 5 volt menjadi suplai 12 volt. Rangkaiannya tetap sama, saya hanya melakukan perubahan pada
resistornya. Untuk resistor ini, suplai untuk optocoupler ini yang semula 330, ini saya ganti menggunakan 2K2. Kemudian ini saya ganti 10K, kemudian ini saya ganti 6K8. Ini tetap. Untuk resistor pada LED hijau ini saya ganti dengan 2K7. Kemudian ini juga 2K7. Kemudian pada rangkaian yang ini yang menggunakan suplai 12 volt itu akan kita gunakan untuk menggerakkan sebuah motor yang lebih besar. Karena itu saya menambahkan pula sebuah relay seperti ini. Sudah saya beri kabel sekalian. Pemasangan relaynya itu nanti di sini. Pemasangannya ini nanti menggantikan motor ini. Jadi ini kita potong, ini kita pasangkan di sini. Hanya seperti ini. Dioda ini sudah saya pasang pada relay ini. Ini nanti kita pasang di sebelah sini menggantikan posisi motor seperti ini. Kemudian ini ke motor dan ke listrik 220 volt. Pada akhir dari video ini nanti saya akan tampilkan skemanya ini untuk yang 5 volt dan yang untuk 12 volt. Sekarang kita akan uji dulu rangkaian ini. Saya akan berikan tegangan 12 volt. Ini tegangan 12 volt. Indikator menyala. Kita akan ukur tegangannya. Tegangan pada ini, pada sensor optocoupler biasnya masih 1,1, tetap seperti rangkaian yang semula. Ini tegangan suplainya 12 volt. Saya ukur sebelah sini saja. Ya, ini 12 volt. Sekarang kita uji dulu rangkaiannya. Saya coba beri penghalang dengan kertas ini pada sensor optocouplernya. Ya, ini lampu hijau menyala, terdengar tadi relay berdetak. Saya lepaskan. Ya, mati, berdetak lagi, menyala. Ya, sekarang kita akan coba terapkan dengan menggunakan motor besar, dan saya akan menggunakan motor ini, motor 125 watt bekas dari pompa air. Ini rotornya saya beri ini kertas supaya terlihat nanti ketika berputar. Ini kita bersihkan dulu tempatnya. Ini motornya, ini rangkaiannya. Tegangan 220 volt ini masuk ke relay dulu, baru ke motor. Relay dikendalikan oleh rangkaian ini melalui sensor optocoupler. Kita akan coba dulu apakah mau berfungsi. Akan saya coba. Ya, ini berfungsi. Ini baling-baling berputar. Berfungsi. Sekarang kita akan uji coba keseluruhan motor ini. Ibaratkan sebuah mesin gergaji atau apa yang akan membelah kayu, yang mana pada bagian pembelah itu ada meja potong. Ibaratkan ini mekanisme yang ada pada meja potong. Ini sensor optocoupler, ini akan bergerak melalui sensor. Perhatikan pada motor ini, baling-baling motor ini akan bergerak. Ini mulai masuk. Ya, motor berputar terus, ini berjalan terus sampai ini nanti habis terpotong.
dan motor akan berhenti. Saya ulangi sekali lagi. Ya, mulai bekerja, terus berjalan terus sampai ini habis terpotong seperti itu. Saya juga akan mencoba dengan ini, kertas yang saya lubangi pada bagian tengah. Nanti ketika bagian yang berlubang dari kertas ini sampai pada sensor, maka motor akan berhenti. Saya coba, ini mulai masuk ya, terus berjalan, ini mendekati lubang, tepat pada lubang ini akan berhenti. Ketika ini maju lagi, maka akan on lagi. Seperti itu dan seterusnya. Jadi ini tadi skema, rangkaian, dan juga simulasi dari sensor autocoupler yang diaplikasikan sebagai penggerak motor otomatis dengan rangkaian seperti ini dan juga relay. Untuk penerapan pada mesin yang sesungguhnya tentunya harus disempurnakan, terutama dalam pemilihan kualitas, kekuatan, arus yang diperlukan semua terpenuhi sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Bila teman-teman menyukai video ini, silahkan berikan like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komentarnya. Ya. Bila teman-teman ingin membantu untuk perkembangan channel ini, teman-teman bisa bergabung dengan menekan tombol gabung, atau teman-teman bisa menekan tombol super thanks. Terima kasih dan tunggu video saya yang selanjutnya.